Pernah gak sih kalian dengar tentang keluarga yang anggotanya semua jenius? Mereka gak cuma jago matematika, tapi fisika, astronomi, bahkan mengubah cara kita memahami dunia. Bahkan mengubah cara kita memahami dunia. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Apa jadinya jika satu keluarga bisa mengubah sejarah matematika? So, kali ini kita bakal ngebahas kisah luar biasa dari Johann Bernoulli dan dinasti matematikawan paling keren di abad ke-17 dan 18. Tapi nggak cuma itu aja, kita juga bakal bongkar rahasia tentang rivalitas, drama keluarga, dan gimana mereka bisa jadi legenda yang namanya tercatat sampai sekarang. So, gas, kita mulai. Dinasti Bernoulli dimulai dari Basel, Swiss, sebuah kota yang jadi pusat intelektual pada masa itu. Awalnya keluarga ini gak dikenal sebagai ilmuwan, tapi lebih ke pedagang. Tapi perlahan-lahan mereka mulai menunjukkan minat besar pada matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu langkah awal yang bikin mereka terkenal adalah keberanian mereka untuk mendalami studi kalkulus dan probabilitas yang baru banget ditemukan waktu itu. Tapi guys, jangan bayangin mereka harmonis ya. Justru keluarga ini tuh penuh drama banget. Rivalitas antara saudara, kompetisi bapak anak, semuanya ada. Bahkan Johann sendiri punya hubungan yang kompleks dengan saudaranya, yaitu Jacob. Oke, kita mulai dari Johann Bernoulli, bintang utama kita. Johann lahir tahun 1667 di Basel. Awalnya dia nggak mau jadi matematikawan loh, karena ayahnya maksa dia belajar bisnis. Tapi ya namanya passion ya guys. Johann akhirnya banting setir ke matematika. Dan dia jadi salah satu murid terbaik Leibniz, penemu kalkulus. Johann itu terkenal banget ya, karena dia nggak cuma ngerti teori, tapi dia juga bikin kalkulus makin gampang dipahami. Nah, tapi guys ya Johann itu nggak puas cuma jago sendiri. Akhirnya dia ngajarin matematika ke saudaranya, yaitu Jacob Bernoulli. Nah, ya di sini mulai muncul rivalitas mereka. Johann dan Jacob ini tuh kayak yin dan yang guys, tapi kepribadiannya beda banget. Kalau Jacob ini lebih tenang dan suka eksplorasi teori, sementara Johann ambisius dan agresif. Persaingan mereka beneran panas sampai Johann ngerebut beberapa ide Jacob dan ngeklaim itu idenya sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika Jacob meneliti tentang kurva Catenary. Nah, Johann yang juga tertarik dengan topik ini secara diam-diam menggunakan ide-ide saudaranya dalam publikasi pribadinya tanpa memberikan kredit yang cukup. Bahkan ya ada surat-surat lama yang menunjukkan betapa marahnya Jacob karena hal ini. Sampai-sampai hubungan mereka semakin renggang. Ya, hanya karena rivalitas akhirnya hubungan persaudaraan mereka itu hancur. Hingga akhirnya mereka hampir tidak berkomunikasi ya. Sampai Jacob meninggal dunia. Ya jangan pikir ini selesai guys. Ada banyak lagi drama yang bikin cerita keluarga Bernoulli ini lebih terkenal. Jadi setelah Jacob meninggal, Johann itu jadi tokoh utama keluarga Bernoulli. Ya. Tapi drama ini nggak berhenti di situ. Johann ngajarin anaknya sendiri, yaitu Daniel Bernoulli.
Daniel ini juga jenius banget guys. Bahkan dia lebih terkenal karena Bernoulli Principle yang jadi dasar teori aerodinamika. Tapi hubungan Johan dan Daniel ini bukan kayak bapak anak yang harmonis gitu. Kayak bapak yang mendukung anaknya gitu. Enggak. Tapi lebih mirip ke musuh gitu guys. Johan gak suka Daniel dapat lebih banyak pengakuan gitu. Bahkan ya, Johan ini sering sabotase karya anaknya sendiri. Bayangin dong, gimana toksiknya guys. Keluarga semua jenius, tapi di dalamnya persaingan ketat lagi. Nah, Daniel ini dia juga bikin kontribusi besar di fisika matematika yang masih relevan sampai sekarang. Terlepas dari semua drama guys, ya, keluarga Bernoulli ini meninggalkan warisan luar biasa. Mereka nggak cuma memajukan matematika, tapi juga fisika, teknik, dan ekonomi. Ya, tanpa mereka, mungkin nggak ada pesawat terbang, komputer modern, atau bahkan kalkulus yang kita pelajari sampai sekarang. Salah satu kontribusi terbesar Johann Bernoulli adalah dalam pengembangan kalkulus dan mekanika fluida. Dia juga memainkan peran penting dalam menyebarkan metode kalkulus Leibniz ke seluruh Eropa, yang akhirnya membentuk dasar matematika modern. Selain itu, kontribusinya dalam geometri diferensial dan prinsip-prinsip gerak benda kaku masih digunakan hingga sekarang. Sementara anaknya yaitu Daniel Bernoulli lebih dikenal lewat Bernoulli Principle ya. Yang menjelaskan bagaimana kecepatan fluida memengaruhi tekanan. Prinsip ini bukan cuma teori doang guys, tapi diaplikasikan dalam banyak teknologi modern. Mulai dari aerodinamika pesawat, desain kapal, hingga sistem perpipaan ya. Bisa dibilang tanpa Daniel kita nggak akan ngerti gimana pesawat itu bisa terbang. Fun fact guys, ya Johann itu punya hubungan gak langsung sama Euler, matematikawan Swiss yang super terkenal itu. Euler ini bahkan dianggap penerus Johann karena diajari langsung oleh keluarga Bernoulli. Jadi bisa dibilang dia itu anak asuh intelektual keluarga Bernoulli. Guys ya, ada yang menarik nih. Dinasti Bernoulli ini sukses banget karena mereka nggak pernah berhenti belajar. Nggak ada namanya, oh sudah berhenti belajar di sini karena aku sudah bisa ini. Nggak ada kayak gitu guys. Johann bahkan dikenal suka baca buku sampai malam dan selalu debat tentang ide-ide baru sama murid atau keluarganya. Mereka hidup di era ya di mana waktu itu ilmu pengetahuan lagi berkembang pesat dan mereka nggak mau ketinggalan. Tapi ada sisi lain juga guys. Rivalitas di keluarga ini bisa jadi motivasi sekaligus beban. Bagi mereka, menjadi yang terbaik itu harga mati. Itu bikin mereka terus berkarya. Tapi juga ya nggak jarang saling menjatuhkan. Guys, kisah keluarga Bernoulli ini ngajarin banyak hal. Pertama, passion itu nggak bisa dibendung. Meskipun Johann awalnya dipaksa belajar bisnis, dia tetap mengejar mimpinya di matematika. Kedua, bahkan orang jenius sekalipun punya drama keluarga. Jadi, jangan minder kalau hidup kalian nggak sempurna. Yang penting, tetap berkarya.
Selalu gunakan persaingan dengan cara yang positif, kayak keluarga Bernoulli. Mereka mungkin saling bersaing, tapi hasilnya luar biasa banget buat dunia. So, itu dia guys, kisah Johann Bernoulli dan dinasti matematikawan paling legend sepanjang masa. Dari cerita ini kita bisa lihat ya gimana ambisi, persaingan, dan keluarga bisa berperan besar dalam membentuk sejarah. Kadang, rivalitas bisa jadi pemacu. Tapi, kalau berlebihan bisa juga merusak hubungan. Gimana menurut kalian guys? Pernah nggak sih ngerasain persaingan di sekolah, kerja, atau bahkan dalam keluarga sendiri? Apakah itu bikin kalian lebih termotivasi atau justru malah makin menekan? Share cerita kalian di kolom komentar ya, kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa juga kasih saran buat topik berikutnya yang pingin kalian denger di The Nabila Way. Siapa tahu ada kisah inspiratif atau sejarah keren lain yang belum kita ulik. Like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.